Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Trianara Vlogger. Dan apa kabar sobat sejarah? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan kembali lagi video saya kali ini. Saya meneruskan konten saya yang bertajuk ekspedisi pencarian Kerkop. Dan salah satunya adalah kunjungan saya ke Arafat Kalibantang ini. Arafat Kalibantang ini adalah sebuah pemakaman massal untuk korban dari Perang Dunia Kedua masa pendudukan Jepang di Hindia Belanda. Dan Arafat Kalibantang ini dikhususkan untuk warga sipil dari korban Perang Dunia Kedua. Terletak di Jalan Siliwangi yang dahulu merupakan jalan raya pos pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dendels. Dahulu bernama Groot Postweg dan sekarang adalah Jalan Siliwangi Semarang. Oke, ada apa aja di Arafat Kalibantang ini? Kita saksikan bersama-sama video saya kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi pembaruan video saya. Oke, ini langsung saja video saya kali ini. Oke, sobat sejarah, Arafat Kalibantang ini adalah sebuah pemakaman massal korban Perang Dunia Kedua masa pendudukan Jepang di Hindia Belanda. Pemakaman ini dirawat oleh sebuah yayasan yang berbasis di Belanda bernama Oorlog Graven Stichting. Oke, langsung saja ada apa aja di Arafat Kalibantang. Kita lihat bersama-sama lewat video ini. Sebelum memasuki pemakaman, kita seperti biasa wajib lapor di kantor. Kita mengisi data kita, kemudian izin dengan penjaganya, baru kita boleh masuk. Dengan keperluan apa kita sebutkan di sana. Oke, dan kali ini saya berada di dalam pemakaman Arafat Kalibantang ini ya, sobat sejarah. Luasnya kira-kira sekitar 3 hektar ya. Karena ini benar-benar luas banget, beda dengan Arafat yang berada di Candi. Perbedaan antara Arafat Candi dengan Arafat Kalibantang ini salah satunya adalah Arafat Candi itu dikhususkan untuk tentara Kenil. Di situ mayoritas adalah korban Perang Dunia Kedua dan setelahnya pada agresi militer Belanda juga. Tapi khusus untuk tentara. Jadi di situ kebanyakan itu cowok ya. Itu untuk tentara. Kalau di sini ada tentara sebagian kecil, cuman ini diprioritaskan untuk korban Perang Dunia Kedua dari anak-anak dan perempuan. Jadi di sini memang banyak sekali, lebih dari 3.000 jenazah dimakamkan di sini. Kalau di Arafat Candi itu mungkin hanya 1.000. Kalau di sini ada sekitar 3.000 jenazah. Sama seperti Arafat Candi, di sini juga dimakamkan pindahan dari pemakaman massal di tempat lain. Kalau di Arafat Candi ada yang bertuliskan Verzamelgraf Gundih, itu adalah pindahan dari pemakaman yang berada di Gundih. Kalau di sini kita melihat di depan kita ini ada tulisan Verzamelgraf Pendrikan. Dahulu pemakaman ini itu berada di Pendrikan. Kemudian dipindahkan ke sini agar untuk mempermudah pendataan juga. Seperti juga di Arafat Candi juga itu ada pemakaman bersama seperti ini. Jadi di sini nanti kita bisa melihat banyak dimakamkan ini ya, korban dari interniran Jepang. Dari camp-camp interniran Jepang yang berada tidak cuma di Semarang, jadi di Ambarawa itu juga ada. Kalau di Semarang sendiri itu ada beberapa tempat camp interniran seperti camp interniran Lamper, camp interniran di Bangkong, juga di Karangpanas juga itu ada katanya.
juga di Ambarawa. Jadi kem-kem interniran itu banyak memakan korban dari anak-anak dan perempuan. Kalau untuk laki-laki itu biasanya saat pendudukan Jepang itu malah dikirim ke Birma Siam untuk pembangunan jalur kereta api di sana. Jadi yang dimakamkan di sini ini lebih banyak dari anak-anak dan perempuan. Itu korban dari kem interniran Jepang. Ya, di tengah sana nanti itu ada semacam monumen juga. Nanti kita bisa lihat bersama-sama di sana. Monumen tersebut ditunjukkan untuk mengenang bahwasanya dahulu anak-anak dari kem interniran pernah dikirim ke daerah Kalicerat ya. Di situ itu dia diperkerjakan Romusa sebagai penebang kayu jati, dan kayu jati sendiri saat itu digunakan sebagai bantalan kereta api juga dan berbagai macam kebutuhan perang Jepang kala itu, karena saat Jepang mendarat di Hindia Belanda kala itu lebih memobilitas daya dan dana dari masyarakat Hindia Belanda kala itu, termasuk korbannya juga orang-orang pribumi juga yang dipekerjakan sebagai Romusa untuk keperluan perang di Asia Timur Raya kala itu. Dan begitulah sedikit cerita tentang banyaknya makam yang berada di Airport Kalibantang ini. Rata-rata yang dimakamkan di sini adalah wanita dan anak-anak dari korban Perang Dunia Kedua. Oke, kita lanjut ke monumen. Nanti kita akan melihat ada monumen apa di tengah pemakaman Airport Kalibantang ini. Oke, sobat sejarah, kali ini saya sedang berada di pusat dari Airport Kalibantang. Tepatnya ini di tengah-tengah pemakaman Airport Kalibantang ya. Di sini sama seperti di Airport Candi. Kalau di Airport Candi itu ada semacam salib ya di tengah itu ya, yang pernah diresmikan oleh Van Lengen. Beliau adalah letnan dari Tiger Brigade yang berasal dari Magelang. Di sini juga ada satu monumen. Di sini ada satu tulisan di monumen yang di Airport Kalibantang ini. Ia bertuliskan The Unbecken the Fro. Itu kurang lebih artinya saya kurang tahu. Coba nanti saya kalau saya sudah dapat artinya nanti saya kasihkan di editing video ya. Di sini tertuliskan 1942 sampai 1945. Ya mungkin itu 1942 sampai 1945 itu adalah pendudukan Jepang ya di Hindia Belanda kala itu. Dan mungkin monumen ini ditunjukkan untuk mengenang penjajahan Jepang yang menimpa bangsa Eropa dan pribumi kala itu. Jadi ini satu monumen yang terbuat ini dari marmer ya. Bertuliskan The Unbecken the Fro 1942-1945. Di sini ini hampir menyerupai bentuk sarkofagus ya. Apakah ini benar-benar makam atau hanya sekedar monumen, saya kurang tahu. Di sini bergambar seperti bejana api ya. Ini bejana dengan sebuah api di atasnya begitu. Namun ini saya kurang tahu ini makam yang berbentuk sarkofagus atau hanya monumen. Dan tidak jauh dari monumen ini ada tiang bendera, dan itu adalah Arlag Gravenstichting, satu yayasan yang merawat makam kehormatan ini yang berada di Kalibantang ini. Ini di depan saya juga ada satu monumen. Di sini sudah tertera terjemahannya ya. Di Begediden, ini bahasa Belanda ya, saya kurang fasih untuk berbicara bahasa Belanda. Dan terakhir itu
kata Rusten op de Erfurt, beristirahat dengan tenang di Erfurt, tanda peringatan dan kehormatan bagi mereka yang nama-namanya tidak dapat disebut, yang sudah mengorbankan dirinya dan tidak dapat tempat perhentian di taman-taman kehormatan. Jadi ini satu buah prasasti yang ditunjukkan oleh makam Erfurt Kalibantang ini, yang ditunjukkan kepada mereka-mereka yang menjadi korban dari Perang Dunia Kedua, termasuk pada saat pendudukan Jepang di Gam-Gam Interniran itu, yang tidak sempat disebut namanya karena sangat banyak sekali berjatuhan korban kala itu, yang sempat beberapa dari mereka tidak dikenali karena memang banyak sekali ya, saking banyaknya. Oke, kita lanjut, ini sebelah sini aja. Kita lanjut ke monumen selanjutnya di belakang. Ini tepatnya, kalau Erfurt Kalibantang ini berbentuk segitiga ya, ini tepatnya di ujung dari bentukan makam, komplek makam ini. Jadi tepatnya di ujung sana itu. Dan nanti kita bisa melihat satu monumen yang menggambarkan kondisi camp interniran saat itu. Kita lihat bersama-sama aja. Oke sobat sejarah, kali ini saya sedang berada di satu buah monumen yang berada di ujung dari kompleks pemakaman Erfurt Kalibantang ini. Ini tepatnya di ujung ya, paling ujung ya, ini belakang sendiri. Karena Erfurt Kalibantang ini berbentuk segitiga, jadi pemakaman ini tepat di ujung sini. Ini berbatasan dengan wilayah militer udara, Bandara Ahmad Yani Semarang. Di sini kita bisa melihat satu buah monumen yang menggambarkan satu kondisi di mana seorang wanita dan anak-anak ini mengadu pada seorang ibu. Di sini kita melihat wanita yang lebih tua ya, mengadu kepada seorang ibu atau wanita yang lebih tua. Mungkin ini menggambarkan bahwa kondisi saat itu anak-anak dan wanita yang berada di camp interniran itu seolah ingin mengadu sesuatu yang dirasakan oleh mereka saat berada di camp interniran saat itu kepada kerajaan Belanda atau Ratu Belanda kala itu. Ini sangat mengharukan sekali, satu monumen di mana perasaan seseorang yang benar-benar sedih dan jauh dari negeri asalnya, dan seolah-olah ini ingin mengungkapkan perasaan saat itu kepada kerajaan Belanda atau Ratu Belanda. Ini satu kondisi di mana saat itu benar-benar sangat menyedihkan sekali. Orang-orang Belanda yang pada saat itu jauh dari negara asalnya dan benar-benar ingin menyampaikan ungkapan rasa sakitnya saat berada di camp interniran saat itu tidak tersampaikan. Karena waktu itu kan memang kita kalau ingin berkomunikasi dengan orang lain nggak seperti saat ini, kita ada handphone, WhatsApp-an atau SMS-an begitu. Kalau zaman dulu ndak, bahkan surat pun sampai ke Belanda itu sangat lama sekali. Bahkan saat itu Belanda sampai membuat stasiun radio pertama di Malabar itu sebagai tanda benar-benar orang-orang Belanda yang saat itu berada di Hindia Belanda ingin menyampaikan pesan yang memberitahukan bahwa keadaan mereka di sini seperti ini, begitu. Jadi ini salah satu menggambarkan perasaan mereka yang saat itu berada jauh dari negara asalnya. Karena saat itu bukan hanya tentara Hindia Belanda yang dikirim ke Hindia Belanda, bahkan orang-orang sipil yang kala itu ditugaskan ke Hindia Belanda dan mereka tidak tahu apa-apa saat Hindia Belanda itu adalah suatu negara jajahan. Tidak semuanya dari orang Belanda itu setuju bahwasanya penjajahan itu yang berada di Hindia Belanda kala itu benar-benar dilakukan oleh kerajaan Belanda. Jadi salah satu yang tidak setuju kala itu adalah Edward de Westdekker yang pernah diceritakan oleh Om Ivan ya.
yang berada di Tegal kala itu, bahwa beliau tidak setuju dengan satu penjajahan yang berada di Hindia Belanda kala itu. Sempat dituliskan dalam bukunya Max Havelaar, itu beliau benar-benar mengkritik bahwa penjajahan di Hindia Belanda itu sangat tidaklah etis kala itu. Dan tidak semua orang Belanda itu punya niatan jahat untuk menguasai. Karena pada saat itu orang-orang sipil yang dikirim ke Hindia Belanda hanya menurut saja. Karena di sini dulu memang dibuka sebuah perusahaan-perusahaan Hindia Belanda ya kala itu ya, seperti perkereta apian, seperti pabrik gula kayak gitu, itu mendatangkan orang dari Eropa yang dikirim ke Hindia Belanda untuk membantu perekonomian yang berada di sini. Jadi mereka itu seolah-olah tidak tahu apa-apa. Dan satu lagi, ini satu monumen yang sangat menyedihkan juga. Di sini tertulis Jonges Kampen, Bangkong Kedung Jati. Ini kalau saya pernah membaca ya, kalau tidak salah ya, mohon kalau salah nanti bisa dikoreksi di kolom komentar. Ini menyebutkan bahwa satu kondisi yang berada di camp anak-anak di daerah Bangkong yang dikirim ke Kedung Jati, yang sempat saya ceritakan tadi di awal, bahwa beliau dikirim ke Kedung Jati untuk menebang banyak pohon jati sebagai bantalan kereta api yang dibutuhkan oleh tentara Nippon kala itu, sebagai bantalan kereta api, sebagai apapun yang dibutuhkan oleh Nippon dari kayu-kayu jati yang berada di Kedung Jati itu. Ini satu kondisi di mana itu Jonges Kampen itu berarti adalah camp anak-anak yang berada di Bangkong daerah Semarang ya, yang dikirim ke Kedung Jati itu. Bangkong dan Kedung Jati itu adalah satu buah tempat yang sangat mengkhawatirkan. Di Bangkong sendiri itu kala itu dibuat sebagai camp interniran yang menampung anak-anak. Di sini disebutkan Jonges Camp, itu anak-anak. Kemudian di Kedung Jati sendiri itu adalah tempat mereka bekerja sebagai romusa. Itu terjadi pada tahun 1944 sampai dengan 1945. Dan kondisinya seperti ini sobat sejarah. Jadi mereka itu sampai dibuat sekurus mungkin, dengan membawa kampak ya. Ini kita bisa lihat kampak ini perlambangan sebagai mencari kayu. Kemudian ini ada juga cangkul ya, mereka harus menanam kembali. Jadi setiap kayu jati yang mereka tebang, mereka harus tanam kembali agar suatu ketika nanti bisa dipanen lagi. Ya seperti itulah kondisi dari anak-anak yang berada di camp interniran Bangkong ya. Ini camp interniran Bangkong yang dikirim ke Kedung Jati. Jadi sangat disayangkan sekali. Dia sampai kurus begini. Ini adalah satu buah gambaran bagi mereka yang berada di camp interneran Bangkong saat itu, yang dikirim ke Kedung Jati. Di sini juga ada Jonges Japan Camp Cimahi. Di Cimahi juga di Bandung, ini satu gambaran camp interneran yang berada di Cimahi, Bandung. Itu sekitar tahun 42-45 mereka dikirim untuk kerja romusa. Dan di sebelah sini juga ini kita bisa melihat Jonges Camp Ambarawa. Ini berarti ini camp interniran yang berada di Ambarawa, ini khusus anak-anak. Ini mereka dipekerjakan sama 1944 sampai dengan 1945. Kemungkinan yang ini juga dikirim di Kedung Jati juga ya, yang berada di Ambarawa itu. Oke sobat sejarah, dan satu lagi ya, di sini saya menemukan satu tulisan Onbekend. Mungkin tadi yang monumen pertama tadi yang bertuliskan Onbekend itu mungkin adalah artinya adalah tidak dikenal. Nah di sini banyak sekali tulisan Onbekend. Ini adalah satu makam yang tidak dikenali. Beliau siapa dan namanya siapa, dari mana itu tidak dikenali. Jadi nisannya hanya berupa tulisan Onbekend ini. Ini makam muslim ya, ini lambang dari makam muslim seperti ini.
Dan di belakangnya, ayo kita mendekat ke sana, coba kita lihat ya. Itu ada satu makam, beberapa makam ya, adalah makam bersama. Jadi dalam satu liang lahat itu terdapat beberapa jenazah di situ. Sama seperti yang tadi, awal tadi, bertulisan Verzemengraf, itu makam bersama. Di situ ada tulisannya Sungai Gerung. Ini adalah satu buah makam yang berisikan mereka-mereka yang jasadnya diambil dari Sungai Gerung. Sungai Gerung itu di mana ya? Daerah mana ya? Jadi di situ ada beberapa nama ya. Itu jasad mereka itu diambil dari Sungai Gerung. Dan masih banyak lagi di sini. Kalau kita bisa melihat dari sini ya. Ini hampir 3.000 ya. Kalau saya melihat dari keterangan di depan tadi, hampir 3.000 makam ini ya. Terdiri dari anak-anak dan perempuan. Kebanyakan mereka adalah korban dari kamp interniran Jepang yang berasal dari tahun 1942 sampai dengan 1945. Sisanya adalah korban agresi militer. Agresi militer Belanda pertama dan kedua itu setelah merdeka. Dan saat ini saya berada di satu buah sudut dari Revet Kalibanteng ini. Kita bisa melihat di belakang saya ini ada sebuah saluran air ya. Dan saluran air ini mengelilingi dari Revet Kalibanteng ini ya. Gunanya sebagai peresapan air hujan, juga sebagai untuk menanggulangi banjir yang berada di taman makam ini. Jadi ini banyak gunanya juga. Selain itu air di sini juga dipakai untuk menyirami tanaman yang berada di sekitar sini juga. Jadi memang Belanda itu benar-benar mempersiapkan pemakaman ini sebagai makam kehormatan dengan memperhatikan beberapa fasilitas seperti ini. Karena ini sangat penting sekali karena mengingat di Indonesia sendiri itu hanya terdapat 2 musim, musim kemarau dan penghujan. Jadi untuk curah hujan yang sangat banyak itu saluran air seperti ini bisa untuk menampung air hujan. Jadi untuk selanjutnya air hujan tersebut bisa digunakan kembali untuk kebutuhan pemakaman Revet Kalibanteng ini. Oke sobat sejarah, kita lanjut ya dari monumen pertama dan kedua. Ini dari monumen kedua ya, ini kita balik ke monumen pertama yang berada di tengah dari komplek pemakaman Revet Kalibanteng ini. Ini di sepanjang ini ya jalan ini saya mendapati sebuah simbol dari zodiak. Ini di depan saya ini zodiak Leo ya. Dan nanti ada beberapa zodiak yang lain di sana di tempat yang sama seperti ini. Ini zodiak Leo. Ini adalah menggambarkan dari mereka-mereka yang dimakamkan di sini dengan zodiak-zodiak yang ada Pisces, ada Capricorn. Itu semuanya ada di sini, dipajang di sepanjang jalan ini. Di sini sama ya, ada Verzemelgraf Tegal Banjaratma. Ini beliau-beliau ini adalah pindahan dari makam kehormatan yang berada di Tegal. Banyak sekali. Dan di sini ada Inlander dan ada European. Jadi ada pemakaman pribumi dan juga pemakaman orang-orang Belanda. Ada juga yang Yahudi juga. Cuman tadi informasi dari penjaga makam bilang yang Buddha tidak ada di sini. Tapi yang di Revet Candi itu ada ya, tentara Kenil itu yang beragama Buddha. Di sini hanya ada Nasrani, Islam. Itu aja mungkin. Nasrani, Islam, Yahudi. Nasrani, Islam dan Yahudi yang berada di Revet Kalibanteng ini. Ini masih luas ya sampai sana ya, sobat sejarah.
Ini jadi ini bagian yang paling besar dari segitiga ini, kompleks makam ini berbentuk segitiga. Di depan sana itu bagian paling besar, kemudian yang belakang tadi yang ada monumennya ibu anak tadi itu bagian runcingnya. Jadi itu bagian belakang, yang di sebelah sini adalah bagian depan. Oke, kita balik ke depan. Oke sobat sejarah, ini saya akan mengajak kalian untuk melihat beberapa perawatan nisan ya. Jadi nisan-nisan yang sudah tidak layak kebanyakan nanti diberi tanda dan dirawat di bengkel perawatan seperti ini. Pak, numpang ningali nggih. Jadi niki nisan-nisan sing pun rusak apa pripun, Pak? Ini pun rusak, kerok sing kerok. Terus ngeten iki. Oh. Terus dislamir. Berarti ini yang katakan apa, catnya doang ya? Catnya aja ya berarti ya? Catnya dikelupas. Yang nggak layak catnya aja ya. Kalau untuk strukturnya kayak gini masih bagus, jadi masih bisa digunakan lagi, Pak ya. Kalau yang di candi itu kan ditandani, biasanya ada tandanya titik itu. Ini ya, sama. Saatnya diganti. Oh, ganti kalau yang hijau berarti masih lumayan ya. Jadi ini satu nisan yang ini namanya apa, Pak? Bengkel perawatan atau gimana ini di sini? Perbaikan salib. Perbaikan nisan ya. Karena nisannya kan dia salib doang ya. Ya. Nisannya ada yang ini ya, ini Islam, Pak ya. Ya. Yang kayak ini Islam ya. Jadi nanti diperbaiki di sini. Ini untuk penanamannya berapa senti, Pak, dari tanah, Pak, biasanya, Pak? Itu bisa. Ini ya, pas garis itu ya? Bisa lebih. Bisa lebih. Jika yang lama itu berapa dalam? Oh gitu ya. Nah tingginya bisa sama-sama gitu loh. Berarti kan ada standarnya kan, penanamannya berapa. Ini yang Islam. Ini kayak gini ya, dicat di dalam, Pak ya? Ya. Jadi nanti direparasi dan dicat di dalam sini. Ini pengecatannya di dalam sini. Seperti ini. Jadi nisan-nisan yang hanya catnya ya, mungkin catnya itu mengelupas atau kurang layak, nanti bisa dipelamir ulang dan tapi masih dipakai lagi. Berarti ini Pak ya, nisannya double ya kemungkinan ya? Double atau gimana? Yang lama itu kan kayu, terus ditulis sama ya. Oh ini yang lama ya? Iya, yang lama. Oh yang lama kayu malahan ya? Oh, sekarang malah cor-coran ya? Jadi nisan yang lama itu kayu seperti ini. Nah di Arafat itu, Arafat candi itu sekarang udah cor semua? Dulunya juga kayu juga? Jadi ini nisan lama ya, seperti ini kayu. Jati, Pak ya? Jadi ini nisan lama pakai kayu, kemudian diganti menggunakan cor karena kita tahu sendiri bahan kayu seperti ini pasti akan lapuk karena terkena air. Jadi diganti bahan cor seperti ini. Ini nggak mesti perawatannya tiap berapa bulan sekali, nggak mesti ya. Kalau dilihat dirasa kurang layak atau rusak itu pasti diganti gitu ya. Iya, diganti. Itu kan Nggak ada periodenya, maksudnya 1 bulan sekali atau. Nggak ada. Tapi kontinu ya semua ya. Yang Nggak ada habisnya ya. Jadi ganti satunya ganti lagi nanti. itu kan ada yang hijau, Iya. yang merah. Yang merah Sesuai tanda itu. Iya. Harus diperbaiki, diganti. Jadi kan udah nggak layak di lapangan. Oh gitu ya. Rusak itu. Ya makanya rata kecatnya juga bagus-bagus gitu loh, Pak. Iya. Ya Pak, tersuan Pak, Iya, monggo. makasih. Jadi itu perawatan nisannya di situ, itu merupakan bengkel perbaikan nisan. Jadi setiap nisan yang ada tandanya merah itu, jadi setiap petugasnya itu pasti patroli untuk mengecek nisan-nisan mana yang masih layak.
dan nisan-nisan mana yang perlu diganti. Oke sobat sejarah, itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Jika kalian penasaran dengan Airport Kalibantang ini, kalian bisa berkunjung antara jam 7 pagi sampai jam 5 sore ya. Nanti kalian bisa membaca buku ini di bagian informasi, sekalian mengisi buku tamu juga. Nanti baru bisa berkunjung dan berkeliling di kompleks pemakaman Airport Kalibantang. Jadi satu lagi yang saya ulangi di sini, Airport Kalibantang ini dikhususkan untuk pemakaman warga sipil korban Perang Dunia Kedua pada masa pendudukan Jepang di Hindia Belanda. Kebanyakan dari mereka adalah warga pribumi dan orang-orang Belanda, perempuan dan anak-anak yang khusus dimakamkan di Airport Kalibantang ini. Dan untuk satu airport lagi yang berada di Gajah Mungkur, tepatnya di Airport Candi, itu dikhususkan untuk tentara Kenil, khususnya tentara laki-laki ya di situ. Di situ ada sekitar 1.000 lebih pemakaman tentara Kenil. Dan yang di Kalibantang ini dikhususkan untuk warga sipil dan anak-anak. Dan mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Jika kalian ingin berkunjung, silakan. Petugas di sini welcome untuk menerima tamu siapa saja, dengan catatan jika kalian ingin mempublikasikan dokumentasi kalian, nanti ada syarat-syaratnya dikasih tahu oleh penjaganya ya, harus begini agar etika kita tetap terjaga dalam pengambilan gambar dan lain sebagainya yang saat kita berkunjung di sini, karena memang di sini dikhususkan sebagai makam kehormatan. Jadi harus ada etika-etika tertentu agar kalian tetap dianggap sopan. Oke, sekian dulu informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian bisa update video-video terbaru saya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.